Mewarnai Nusantara sejak tahun 1831, Kendari turut menjadi saksi sejarah berdirinya bangsa. Tumbuh sebagai kota yang sederhana, namun tetap menyimpan sejuta potensi dan pesona. Monumen Adipura ini mengawali langkahku mengenal lebih dekat kota Kendari. Monumen yang menjadi bukti pencapaian kota ini meraih 10 kali penghargaan kota terbersih se-Nusantara. Dari sisi jumlah penduduk, jika dibandingkan dengan kota berkembang lainnya, jumlah penduduk Kendari lebih sedikit, sehingga kenyamanan masih saya dapat rasakan. Macet yang belum terasa di kota Teluk ini membuat rasa nyaman dan aman bermukim di kota ini. Dengan kondisi lalu lintas yang lancar, untuk menjangkau Bandar Udara Halu Oleo hanya memakan waktu paling lama 25 menit dari pusat kota. Membuat aktivitas bisnis bisa dilakukan dengan tenang sambil menunggu jadwal keberangkatan. Jadwal penerbangan lebih dari 7 kali penerbangan setiap hari mendukung lancarnya konektivitas Kendari dengan dunia luar. Kondisi lingkungan yang selalu terjaga membuat saya tetap bisa selalu merasakan udara pagi yang segar di kota ini. Masyarakat selalu ramai memanfaatkan kawasan taman kota tiap akhir pekan untuk berolahraga atau sekedar melepas penat setelah seminggu bekerja, sehingga silaturahmi terjalin dengan amat kuat di kota yang dihuni oleh berbagai macam agama, suku, budaya, dan etnis ini. Kendari syarat dengan potensi sumber daya alamnya. Hamparan sawah yang cukup luas masih bisa kita dapatkan di tengah hiruk-pikuknya kota. Potensi perkebunan pun tetap mendapat porsi perhatian oleh pemerintah. Dikelilingi teluk, Kendari memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Lebih dari 10 jenis ikan bisa dihasilkan para nelayan dengan nilai ekonomi tinggi. Di sektor perikanan tangkap, dari 3 jenis ikan, yakni cakalang, layang, dan tongkol saja, nilai produksinya mencapai lebih dari 500 miliar rupiah. Ditunjang oleh fasilitas pelabuhan perikanan samudra terbesar kedua di Indonesia yang siap mengolah hasil produksi tersebut, sungguh sebuah anugerah yang sangat luar biasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari
punya pelabuhan yang memiliki kapasitas penampungan yang cukup besar. Diperuntukkan sebagai pelabuhan ekspor dan impor bertaraf internasional. Jaringan jalan lingkar luar dan lingkar dalam pun telah dibangun oleh pemerintah demi mendukung lancarnya iklim investasi dan usaha di kota Lulo ini. Berbagai fasilitas umum dan pemerintahan yang representatif pun telah berdiri kokoh di kota ini. Bangunan pemerintahan, rumah sakit, perhotelan, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, perbankan, perumahan, dan lainnya. Pembangunan Kota Kendari tentu kita mengacu pada visi misi Kota Kendari, yaitu mewujudkan Kota Kendari sebagai kota layak huni berbasis ekologi, teknologi, dan informasi. Dan di tahun 2018 kemarin kita sudah melaksanakan beberapa di antaranya. Tentu memang beberapa sektor masih menjadi perhatian serius kita, misalnya infrastruktur ya, karena salah satu komitmen kita kepada masyarakat untuk memberikan perbaikan jalan, drainase. Insya Allah tahun ini kita sudah mulai terapkan di setiap kelurahan. Kita sudah memberikan namanya pelayanan Laika Kendari. Jadi ini bermakna filosofis bahwa Laika itu kan bermakna rumah. Kita berharap masyarakat Kota Kendari nanti terlayani sebagaimana mereka dilayani di rumah sendiri. Tetapi ini punya akronim juga. Laika itu berarti layanan integrasi Kota Kendari. Jadi di sana nanti dengan layanan ini kita berharap masyarakat kalau datang di kelurahan itu bisa mendaftar sejak di rumah. Jadi mereka sudah bisa download nanti aplikasinya di Android. Kemudian sejak di rumah mereka sudah tahu syarat apa yang harus mereka penuhi untuk mendapatkan layanan. Misalnya contoh mereka ingin mendapatkan surat keterangan berusaha. Itu kan di situ sudah ada syarat-syaratnya. Jadi tidak bolak-balik lagi. Keindahan alam yang luar biasa pun melengkapi potensi Kota Kendari. Sejuknya udara kebun raya Kendari menyajikan panorama alam yang mempesona. Di lahan seluas 96 hektar ini terdapat lebih dari 3.000 jenis tanaman. Dan ratusan diantaranya merupakan tanaman endemik Sulawesi Tenggara.
Selatan Kendari yang eksotik menambah lengkap destinasi wisata kota ini. Di sisi utara Kendari, terdapat Teluk Kendari yang juga memiliki beberapa spot wisata. Wisata trekking mangrove untuk menikmati panorama hutan mangrove dari dekat yang tetap terjaga keasliannya. Bersebelahan dengan titik ini, terdapat Tambat Labuh. Spot ini merupakan lokasi baru bagi warga kota yang suka bersuah foto atau sekedar menghabiskan sore menanti sang mentari terbenam. Dilanjutkan mencicipi hidangan tradisional pisang epe dari penjajah makanan yang berbaris rapi mulai petang di sepanjang Teluk Kendari. Kuliner khasnya, sinonggi. Panganan berbahan dasar sagu ini sangat mudah ditemui di sudut kota Kendari dengan harga yang terjangkau. Dinikmati bersama ikan bakar serta olahan ikan lainnya yang selalu terjaga kesegarannya, membuat tetap betah bermukim di kota tercinta ini. Selalu menunjukkan kesederhanaannya, namun memiliki sejuta potensi dan pesona yang akan tetap terjaga dan bermanfaat oleh masyarakat yang selalu bersatu dalam keberagaman menuju kota layak huni berbasis ekologi, informasi, dan teknologi.